Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1914 sampai tahun 1916. Matahari terbit dan bulan tenggelam, dan bintang-bintang silih berganti. Bagi orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran, periode 2 hari itu adalah cobaan lintas abad bagi keluarga Bai di ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, keluarga kulit putih, yang menduduki peringkat kedua dalam keluarga emas, harus mengganti pemiliknya, yang merupakan peristiwa besar bagi seluruh ibu kota kekaisaran, dan bahkan bagi seluruh keluarga di timur. Sejak saat itu, nama Bai Huansheng akan segera mundur dari panggung sejarah keluarga emas, dan akan digantikan oleh pemimpin generasi baru seperti Bai Jun. Pada saat ini, hampir semua mata kaisar menatap keluarga kulit putih, menatap pertukaran kekuatan baru dan lama. Tentu saja, ada banyak orang yang menunggu dengan sikap yang bersemangat. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran saat ini bukan lagi ibu kota kekaisaran di bawah kekuasaan keluarga emas. 49 kota ini sedang berubah. Siapa yang tahu hal-hal tak terduga apa yang akan terjadi? Di gedung ibu kota kekaisaran, lelaki tua Qin Haitong sedang duduk di kantornya dengan damai. Mata tuanya penuh dengan jendela Perancis yang bersih. Setelah setengah suara, mulutnya yang keriput menunjukkan sedikit senyum. Tua, tampaknya generasi tua sekarang kurang lebih sudah keluar dari panggung sejarah. Tetapi sekali lagi, bukanlah hal yang baik untuk dapat mundur dengan aman, orang tua kulit putih, uruslah. Saat ini, lelaki tua Qin Haitong berbicara tentang dirinya sendiri. Suaranya sepertinya mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tuanya dan seluruh era. Leonard Ye telah mundur dan Bai Huansheng juga telah pensiun. Sekarang tidak banyak teman lama yang tersisa dengan Qin Haitong. Jika kita benar-benar membicarakannya, keluarga Murong dan keluarga Oriental dapat dianggap seusia dengan Qin Haitong. Adapun yang lainnya, itu benar-benar langka. Keluarga Bai hari ini, seluruh halaman berisik, suasana yang tidak biasa, dapat dikatakan ramai, sibuk. Meskipun upacara suksesi tuan keluarga kulit putih tidak semeriah dan semegah upacara pernikahan Ye beberapa hari yang lalu, itu tidak jauh lebih sedikit. Pintu Bai saat ini juga dikelilingi banyak orang-orang di ibu kota kekaisaran ini adalah tokoh-tokoh yang bermartabat. Orang-orang dalam keluarga emas adalah biti. Saat ini, keluarga Bai juga mengumpulkan beberapa pedagang kaya dari ibu kota kekaisaran, serta orang-orang yang kuat dan berkuasa. Meskipun keluarga kulit putih tidak lagi seperti dulu, unta kurus lebih besar dari kuda, jadi orang-orang yang datang untuk menonton upacara ini masih menunjukkan rasa hormat mereka yang biasa kepada keluarga kulit putih. Selamat. Selamat atas posisi tuan kulit putih sebagai tuan kulit putih. Kegembiraan yang sama. Selamat kepada Bai Sao, selamat kepada Bai Sao. Pada saat itu, suara ucapan selamat terdengar di sekitar pasukan putih, dan pasukan putih dalam menghadapi tamu-tamu ini, tetapi juga merasakan luapan ketidakberdayaan dan tekanan. Sebenarnya, pasukan putih saat ini tidak ingin mengambil alih kios keluarga kulit putih seperti itu, karena orang-orang dapat melihat bahwa keluarga kulit putih sekarang berada di ujung tanduk. Tidak pasti kapan mereka tidak akan dapat mempertahankannya. Jika hari itu tiba, pasukan putihnya akan menjadi pemilik terakhir keluarga kulit putih. Setiap kali saya memikirkannya, pasukan putih akan merasakan ketidakberdayaan. Kakak Jun, aku benar-benar mengucapkan selamat padamu karena telah menerima tawaran yang begitu besar. Haha, kepala keluarga Bai, sepertinya setelah hari ini, seluruh keluarga Bai akan menjadi satu-satunya yang akan kau hormati. Selamat di tengah kerumunan yang bersukacita dengan tulus, tiba-tiba terdengar suara yang begitu sumbang. Dan pemilik suara itu terlihat muda, usianya belum mencapai 30 tahun. Ia adalah seorang yang terkenal dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama jas putihnya yang terlihat sangat nakal. Sekarang pemuda ini yang berani menjelek-jelekkan tentara putih pada hari tentara putih naik tahta menjadi pemimpin keluarga Bai bukanlah dari keluarga lain. Ia adalah keturunan langsung dari keluarga Bai, dan juga cucu Bai Huansheng, Bai Suai. Meskipun Bai Suai juga merupakan keturunan dari keluarga Bai, status dan kedudukannya di keluarga Bai tidak dapat dibandingkan dengan Bai Jun. Bahkan Bai Suai ini masih memiliki semacam marginalisasi di keluarga Bai. Bai Huansheng hanya memiliki 2 orang putra dalam hidupnya. Yang satu adalah Bai Meng, putra tertua Bai Jun, dan yang lainnya adalah Bai Lai, ayah Bai Suai. Namun, Bai Lai tidak pernah memiliki suara dalam keluarga Bai. Bahkan Bai Lai sendiri tidak dianggap serius oleh Bai Huansheng. Oleh karena itu, rasa keberadaan mereka dalam keluarga Bai begitu rendah sehingga tidak diperlukan. Saat tentara putih mengejeknya, seorang pemuda lain yang persis sama dengan Bai Suai datang ke sini. Kedua orang itu sama dalam penampilan dan tinggi badan, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemuda yang berjalan menuju tentara putih mengenakan setelan jas hitam. Saudaraku, Anda di sini. Aku sudah lama mencari Anda.
Pada saat yang sama, pemuda itu melihat ke arah tentara putih lagi, lalu meninggikan suaranya dan berkata, "Ya Tuhan, apakah Anda di sini?" Saat itu, Bai Suai melirik saudaranya yang berjas hitam, lalu berkata, "Saudaraku, kamu datang di waktu yang tepat. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saudara militer untuk menjadi kepala keluarga. Aku baru saja membicarakan tentang hadiah apa yang akan diberikan kepada saudara militer. Karena kamu sudah di sini, mari kita pikirkan bersama." Saat itu, pemuda berjas hitam itu hanya terkekeh dan berkata, "Saudaraku, kamu agak terlalu cemas. Upacara untuk pewarisan tuan ini belum dimulai. Mungkin masih terlalu dini untuk mengirim hadiah sekarang." Setelah berkata demikian, pemuda itu mengubah sikapnya, "Tetapi, yakinlah bahwa saudara kita tidak akan kekurangan hadiah ini. Dan aku berjanji akan memberikan hadiah yang luar biasa untuk seluruh keluarga Bai." Ujar pemuda berjas itu sambil tersenyum jahat, seolah-olah dia sudah menduga apa yang akan terjadi pada seluruh keluarga Bai. Dan sekarang, di halaman belakang keluarga Bai, dari hari ke hari, ketiga orang berpakaian putih itu duduk bersama. Keheningan berlangsung lama, sejak hari ini baru saja membuka jalan, apakah kalian siap? Bos, jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Yang terbaik adalah pedang biru itu tidak datang hari ini. Tetapi, selama mereka berani datang, kita tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi lebih baik. Saat ini, Bai Yi bersumpah. Sepanjang hari, dia sedih, tidak berdaya, dan patah hati. "Hei, bos, apa yang sebenarnya akan kita lakukan? Huan Seng telah bekerja keras untuk keluarga Baiku selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kita harus meninggalkannya tanpa ampun. Apakah ini benar-benar baik?" Mendengarkan kata-kata hari itu, Bai juga terdiam. Saat itu juga Bai dan Bai melihat ke arah hari itu, dan dari mata hari itu dingin, berkata dengan tegas, "Tidak ada yang baik, semuanya untuk Gedung Putih." Ketika hari itu mengucapkan kata-kata ini, Hari dan Bai segera menundukkan kepala, menghela nafas tak berdaya. Bab 1915. Kalimat hari ini semuanya demi keluarga Bai, begitulah tekadnya, tetapi betapa tidak berdayanya. Sekarang, jika Bai Huansheng hadir, jika dia benar-benar mendengar kalimat seperti itu, betapa sedih dan sedihnya dia. Jelas, Bai Huansheng telah menjadi anak terlantar di mata para pejabat senior keluarga Bai. Namun, keluarga Bai tidak bermaksud meninggalkan Bai Huansheng, tetapi mengorbankan Bai Huansheng untuk lebih banyak waktu dan chip yang lebih besar. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah Bai Huansheng memiliki nilai seperti itu. Manor keluarga Bai telah berisik dari pagi hingga siang. Semua tokoh berpengaruh di ibu kota kekaisaran hampir semuanya berkumpul di keluarga Bai. Meskipun mereka khawatir tentang perubahan pemilik keluarga Bai, sekarang situasinya dipertaruhkan dan harus dibuat. Pemimpin keluarga Lin, ibu kota kaisar, Lin Tiancheng telah tiba. Liu Yan, pemimpin keluarga Liu, ibu kota kaisar. Pemimpin keluarga Helian, ibu kota kaisar, pohon besi Helian telah tiba. Kepala keluarga Sima, ibu kota kaisar, tiba di Sima Xiao. Saat ini, keluarga emas ibu kota kekaisaran, para pemilik itu juga mulai melangkah ke panggung keluarga Bai. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka memiliki jiu-jiu kecil mereka sendiri di hati mereka, mereka tidak akan mengabaikan hal-hal seperti itu di tempat kejadian. Tommy Ye, pemimpin keluarga Ye, ibu kota kaisar. Tommy Ye adalah pengunjung terakhir dan paling tak terduga dari keluarga emas. Dan sekarang Tommy Ye bukan orang yang akan datang, dia juga membawa istrinya Bai Zijun ke tempat kejadian bersama. Bai Zijun adalah anggota keluarga Bai. Dia juga cucu Bai Huansheng. Terlebih lagi, ini baru hari ketiga pernikahan Tommy Ye dan Bai Zijun, dan ini juga hari pasangan itu kembali ke rumah mereka dalam etiket timur. Menghadapi kedatangan Tommy Ye, orang-orang dari keluarga Bai secara alami menunjukkan beberapa ekspresi aneh, yang tidak bisa dikatakan diterima atau jijik. Namun, mata itu menatap Tommy Ye dan Bai Zijun dari atas ke bawah, dan ekspresi mereka juga sangat aneh. Bagaimanapun, keluarga Ye saat ini berbeda dari masa lalu. Meskipun keluarga Ye masih dalam keluarga emas, mereka sudah tidak cocok dengan keluarga emas lainnya. Terutama di mata keluarga Bai, keluarga Lin dan keluarga Helian, keluarga Ye telah menjadi boneka Kevin Ye. Mereka dan pedang biru bersama. Jadi saat melihat Tommy Ye, Helian Tishu tampak muram. Dialah yang pertama kali membuat keributan. Dia berkata, "Aku tidak menyangka masalah kecil keluarga Bai ini akan diganggu. Tuan keluarga Ye datang sendiri ke sini. Haha, tuan keluarga Ye telah merendahkan diri untuk menurunkan status resminya hari ini." Jelas, kata-kata Helian Tishu sebagian besar ironis. Namun, Tommy Ye memegang erat tangan Bai Zijun, karena takut gadis kecil ini tiba-tiba marah. Menghadapi pohon besi Helian, Tommy Ye hanya terkekeh dan berkata, "Kepala keluarga Helian bercanda. Keluarga Ye dan keluarga Bai sama-sama keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Selain itu, istriku adalah seorang gadis dari keluarga Bai. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk mengganti kepala keluarga Bai?"
Helian Tishu mendengus, ketua keluarga Ye masih tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Jin. Itu langka. Itu benar-benar langka. Aku sudah terbiasa menjadi antek pedang biru. Aku tidak tahu namaku lagi. Pohon besi Helian berulang kali memprovokasi, Tommy Ye bisa menutup mata, tetapi Bai Shijun di sisinya tidak bisa bersikap sopan. Tuan Helian, harap berhati-hati. Si brengsek ini bisa disebarluaskan, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kata-kata Bai Shijun benar-benar membuat Helian Tishu marah. Saat ini, pohon besi Helian terjepit sampai mati, melihat penampilan Bai Shijun, itu penuh dengan kebencian. Berbicara tentang ini, kebencian Helian Tishu terhadap Bai Shijun jauh melampaui Tommy Ye. Kamu harus tahu bahwa Bai Huansheng bermaksud menugaskan Bai Shijun ke keluarga Helian. Sekarang keluarga Ye ikut campur, dan Bai Shijun telah menjadi istri tuan keluarga Ye. Bagaimana kita tidak membiarkan Helian Tishu menyimpan dendam? Sepasang mata pembunuh itu menatap Bai Shijun saat ini. Helian Tishu tidak tahu malu, dasar tidak tahu malu, kamu tidak menghormati kata-kata orang tua dulu, mengabaikan orang yang lebih tua, baru berani bicara di depan Laozi. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus untuk Bai Meng hari ini. Berbicara tentang pohon besi Helian, seluruh momentum tubuhnya bergetar, sepasang tinju itu langsung menghantam Bai Shijun. Meskipun Bai Shijun adalah putri Bai, kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya sapi dan harimau, di mana lawan pohon besi Helian. Bahkan menghadapi kekuatan tinju Helian Tishu, Bai Shijun merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Untungnya, di pihak Bai Shijun saat ini ada Tommy Ye. Melihat Helian Tishu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia akan mulai mendekati istri barunya. Wajah Tommy Ye langsung menjadi suram. Dalam sekejap, Tommy Ye langsung menghalangi di depan Bai Shijun, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya, langsung ke pohon besi Helian pukulan ini. Meskipun Helian Tishu tidak menggunakan semua kekuatannya, dia juga menggunakan 7 atau 8 poin kekuatannya. Namun, pada saat itu, tinjunya diblok dengan sangat ringan oleh Tommy Ye, dan wajah Tommy Ye tidak setengah bergerak saat ini, yang tampaknya merupakan wajah yang santai. Lanjutan bawaan. Helian Tishu tertegun, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, berapa umur Tommy Ye? Bagaimana dia bisa mencapai kultivasi akhir bawaannya dalam waktu yang begitu singkat? Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilihat oleh Helian Tishu. Tiba-tiba, selain keterkejutan, mata Helian Tishu memancarkan jejak ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tommy Ye terkekeh, menyingkirkan pohon besi Helian, dan memperingatkan dengan nada damai, pemimpin keluarga Helian, harap hormati identitasmu. Shijun sekarang adalah anggota keluarga Ye kami. Jika kau berani berbicara buruk tentangnya lagi atau bersikap kasar padanya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Ye-ku. Pada saat itu, aku tidak keberatan memobilisasi Long Wei dari keluarga Ye untuk mengundurkan diri dari keluarga Helianmu. Harus dikatakan bahwa ancaman Tommy Ye masih memiliki sedikit energi. Dibandingkan dengan keluarga Ye saat ini, keluarga Helian seperti kumpulan kotoran anjing, dan tidak dapat mengendalikan keluarga Ye. Mendengarkan kata-kata Tommy Ye, wajah Helian Tishu berubah menjadi hijau, berubah menjadi putih. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Tommy Ye dengan tajam dan kemudian pergi dengan marah. Namun, saat ini, Bai Shijun tampaknya telah memakan madu. Matanya penuh kasih sayang menatap Tommy Ye, dan dia berkata sambil tersenyum, suamiku, kamu benar-benar tampan dan keren. Tommy Ye sangat gembira dan berkata, tentu saja, aku tidak ingin melihat siapa suamiku. Sementara mereka bercanda, mereka meremas tangan mereka lebih erat. Pada saat yang sama, Tommy Ye dengan mudah menyingkirkan pohon besi Helian, dan suara langkah kaki di luar rumah keluarga Bai mengguncang seluruh tanah. Kemudian, di gerbang keluarga Bai, suara gemetar dan menakutkan tergagap dan sesekali terdengar di telinga semua orang dari keluarga Bai. Pedang biru, Qin, Charlie Qin, Komandan. Bab 1916. Harus kukatakan bahwa penampilan Charlie Qin saat ini benar-benar penuh gaya, bahkan bisa digambarkan sebagai empat yang mengejutkan. Selain Bai Jia Manor saat ini, Charlie Qin memimpin semua orang tingkat tinggi dari pedang biru ke tempat kejadian. Selain Langya dan Qian Yu, ada banyak alam di Yuan, seperti Michael Liu, Nalan Gongyu, Nalan Qinger, Fang Jinlei dan Shen Ying. Pedang biru hari ini di bawah kepemimpinan Charlie Qin hampir semua master kecuali Howard Zhang berada di gerbang keluarga Bai, 2 Tian Yuan dan 5 Dadi Yuan. Kekuatan seperti itu sudah sebanding dengan gerbang surga yang tersembunyi. Namun, ini bukan akhir. Sekarang, di belakang tingkat tinggi pedang biru, masih ada legiun prajurit. Orang-orang ini, yang dilarang oleh perintah dan mengenakan seragam militer hitam, telah sepenuhnya mengepung Bai Jia Manor, dan napas mereka hampir sama dengan napas kematian. Pasukan yang terdiri dari 1.800 prajurit, total 1.800 prajurit, berdiri di depan pintu keluarga Bai. Pada saat itu, apalagi para pengawal keluarga Bai, bahkan keluarga Jin yang datang untuk menyaksikan upacara itu mulai gemetar tanpa alasan. Ini. Begitu banyak dari kalian.
Dari mana begitu banyak prajurit? Pada saat itu, wajah Sima Yixiao menjadi hijau, jadi dia melihat ke 1.800 prajurit cadangan pedang biru. Meskipun orang-orang berseragam militer hitam ini tidak pernah melakukan apapun, Sima Yixiao dapat dengan jelas merasakan bahwa prestasi mereka tidak kalah dengan mereka sendiri. Syok, ngeri, takut, pada saat itu, emosi seperti itu segera muncul di hati keluarga Bai. Yah, pasti ada lebih dari 1.000 orang. Pedang biru, kapan pedang biru memiliki begitu banyak prajurit? Jika Qian Yu dan Langya kuat dalam kultivasi mereka, mereka tidak cukup untuk membuat seluruh keluarga Jin di ibu kota kekaisaran tunduk padanya, maka pasukan prajurit ini pasti merupakan jerami terakhir untuk membunuh unta. Apakah ini kartu terendah pedang biru? Terlalu mengerikan. Bahkan pada saat itu, Dongfang Zhenqiong entah kenapa merasa gugup. Tampaknya bahkan bernapas pun sulit. Jika pedang biru sebelumnya hanya membuat keluarga emas ini goyah, maka ketika mereka melihat pasukan prajurit yang mengerikan, kepercayaan dan martabat keluarga emas ini tiba-tiba runtuh. Lagi pula, siapa yang berani melawan pasukan 1.800 prajurit ini? Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, Charlie Qin dapat dengan mudah mengalahkan keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Di ibu kota kekaisaran ini, tidak peduli keluarga kulit putih atau keluarga Ye, mustahil untuk bersaing dengan pasukan prajurit berskala besar seperti itu. Bahkan gerbang surga tersembunyi di seluruh timur tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi pasukan seperti itu. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Pedang biru tidak mampu menanggungnya sekarang. Sima Xiao bergumam sementara, mata jenis lain itu menatap ke samping Zhenqiong Oriental. Saat ini, kedua orang ini takut untuk menyesalinya secara ekstrim. Mengerikan. Mengerikan. Pada awalnya, ketika saya berada di markas besar pedang biru, saya seharusnya menyerah lebih awal. Martabat itu, wajah itu kentut. Sima Yixiao bergumam di depan umum saat ini. Tampaknya dia sama sekali tidak mempertimbangkan pengaruhnya. Tetapi saat ini, orang-orang ini tidak berminat untuk mendengarkan keluhan Sima Yixiao, karena mereka belum pulih dari pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Di luar halaman keluarga Bai, Tommy Ye menggandeng tangan Bai Zijun dan keluar dengan tergesa-gesa. Namun, ketika Tommy Ye melihat pemandangan ini, dia juga terkejut. Aku menjatuhkan anak baik, pedang biru, Charlie Qin, apakah dia gila? Tanpa diduga, ada begitu banyak seniman bela diri sekaligus. Apa yang akan mereka lakukan? Sebenarnya, pertanyaan Tommy Ye adalah bahwa semua orang di keluarga Bai memiliki keraguan saat ini. Melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu, pasukan Bai, penerus keluarga Bai, terpaksa menahan rasa takut di hatinya dan gemetar di kakinya, dan berjalan menuju Charlie Qin selangkah demi selangkah. Menghadapi wajah yang dikenalnya itu, Bai Jun bahkan tidak berani bernapas. Dia hanya melihat ke atas dan ke bawah ke arah Charlie Qin dan berkata, Charlie Qin, ini adalah upacara untukku untuk menggantikan pemimpin keluarga Bai. Sebagai orang tua, jika kamu datang ke sini untuk menyaksikan upacara hari ini, aku akan menyambutmu dengan kedua tangan atas nama keluarga Bai. Tetapi jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah hari ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingat masa lalu dan memperlakukanmu dengan tidak baik. Saat ini, kata-kata dari pasukan putih semuanya adalah kata-kata rutin di tempat kejadian. Mereka memperhatikan penghormatan pertama di hadapan para prajurit. Namun, di Charlie Qin, kata-kata dari pasukan putih semuanya omong kosong. Bagaimanapun, karena aku telah mengirimkan pemandangan yang begitu besar hari ini, orang-orang dengan mata yang jernih dapat melihat bahwa pedang biru tidak sesederhana menonton upacara. Tentu saja, pasukan putih saat ini berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Charlie Qin, yang masih merupakan keberanian. Menatap pasukan putih, Charlie Qin tersenyum tipis dan berkata, Bai Jun, saya tahu hari ini adalah hari baik bagi Anda, tetapi sekarang saya harus menyela pembicaraan Anda. Charlie Qin berkata kepada semua orang, kata demi kata, hari ini tim penegak hukum pedang biru saya datang ke keluarga Bai untuk dua hal. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada tuan baru keluarga Bai atas suksesinya, dan yang kedua adalah menangkap Bai Huansheng. Dua hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua di sini. Silakan bantu diri kalian sendiri yang ingin pergi sekarang. Begitu Charlie Qin mengatakan ini, keluarga Bai langsung menjadi riuh. Orang-orang besar di kerumunan itu semua berbisik-bisik, dan banyak orang mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, ujung tombak Charlie Qin kali ini diarahkan pada keluarga Bai, dan tidak ada yang ingin menjadi ikan di kolam yang terpengaruh. Dengan sangat cepat, keluarga Bai sekarang ditinggalkan. Satu-satunya orang yang bisa tinggal di keluarga Bai adalah anggota keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Dengan melirik mereka yang melarikan diri, pasukan putih, meskipun diam, bersumpah dalam hatinya, sekelompok bajingan yang bertindak sesuai angin. Pada saat itu, Charlie Qin, dengan senyum di wajahnya, berkata kepada tentara putih, Bai Jun, mengingat hubungan kecil antara kita berdua, segera serahkan Bai Huansheng. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Bai Mu dengan satu perintah.
Charlie Kin dapat dikatakan penuh percaya diri. Kekuatannya tidak hanya dari kekuatannya sendiri, tetapi juga dari 1.800 prajurit di belakangnya. Anda tahu, begitu pasukan 1.800 prajurit dipindahkan, keluarga Bai pasti akan berakhir di posisi yang berbeda. 4 kata, meratakan tanah, bukanlah lelucon biasa. Menghadapi Charlie Kin yang begitu kuat, tentara putih sekarang berkeringat dingin. Bagaimanapun, Charlie Kin dan tentara putih tidak lagi berada di level yang sama. Tentara putih tidak dapat mengatasi situasi ini. Untungnya, tepat ketika tentara putih akan kehilangan kendali, sebuah suara tua dan serius di rumah keluarga Bai tiba-tiba terdengar. Haha, jika Anda ingin meratakan keluarga Bai saya ke tanah, Komandan Charlie Kin benar-benar bersuara besar.